Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Fatal Error. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai Ngram Language Model. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu Inyoman Viveka, Alvin Saputra, dan Dimas Aprianto. Next. Pertama, apa itu model bahasa? Model bahasa atau language model merupakan fondasi utama yang menggerakkan hampir seluruh aplikasi pemrosesan bahasa alami modern di dunia kecerdasan buatan. Fungsi inti dari model ini adalah menghitung nilai probabilitas matematis dari urutan rangkaian kata tertentu dalam suatu kalimat atau memprediksi kata berikutnya, yang paling mungkin muncul berdasarkan riwayat kata-kata yang sudah ada sebelumnya. Dalam penerapan kehidupan sehari-hari, teknologi pemodelan ini menjadi motor penggerak di balik fitur pengertikan otomatis atau auto-completion, pemeriksaan ejaan otomatis atau spell checking, hingga sistem pengenalan suara pada perangkat pintar yang bertugas menaksir seberapa alami sebuah struktur kalimat jika diucapkan oleh manusia. Next. Aturan rantai probabilitas. Untuk menghitung nilai probabilitas dari sebuah kalimat yang panjang, dasar matematika murni yang digunakan oleh mesin adalah aturan rantai atau chain rule. Melalui aturan ini, probabilitas gabungan dari seluruh rangkaian kata dihitung dengan cara mengalihkan probabilitas setiap kata bersyarat yang didasarkan pada seluruh kata yang telah mendahuluinya sejak awal kalimat. Sebagai contoh, kemungkinan munculnya kalimat "saya kuliah di teknik" akan dihitung dengan mengalihkan probabilitas kata "saya" dikalikan probabilitas kata "kuliah" setelah kata "saya", dan seterusnya secara berantai. Kendala terbesar dari pendekatan ini terletak pada beban komputasinya yang menjadi sangat berat dan tidak efisien jika kalimat yang diproses terlalu panjang. Karena riwayat kata yang wajib diingat oleh memori komputer menjadi terlalu besar. Next. Asumsi Markov dan model Ngram. Sebagai solusi cerdas untuk mengatasi kendala komputasi raksasa pada aturan rantai, para ilmuwan menggunakan pendekatan rantai Markov dan asumsi Markov. Asumsi ini melakukan penyederhanaan radikal dengan menetapkan bahwa probabilitas kemunculan suatu kata hanya bergantung pada seberapa kata terakhir yang berada tepat di depannya, bukan pada seluruh sejarah kata dari awal dokumen. Dari sinilah lahir konsep dasar Ngram, di mana variabel n menunjukkan jumlah kata yang dianalisis dalam satu kelompok piksel data teks. Pendekatan ini memiliki beberapa variasi model, seperti Unigram yang menganalisis kata secara berdiri sendiri tanpa riwayat, Bigram yang hanya melihat satu kata tepat sebelumnya, serta Trigram yang memprediksi kata bersyarat berdasarkan dua kata yang mendahuluinya. Next. Maksimum likelihood estimation. Komputer dapat menentukan angka probabilitas dari setiap model Ngram secara akurat melalui metode statistik klasik yang disebut maksimum likelihood estimation atau MLE. Pendekatan ini bekerja secara sangat intuitif dengan cara menghitung frekuensi, rate atau jumlah kemunculan pasangan kata di dalam data latihan yang dinamakan corrupt text. Sebagai contoh, untuk menghitung estimasi probabilitas pada model Bigram, komputer akan membagi jumlah total kemunculan dua kata tertentu yang muncul bersamaan dengan jumlah total kemunculan kata pertama secara sendirian. Melalui perhitungan frekuensi berbasis data nyata ini, sistem komputer dapat mengetahui kombinasi kata apa yang memiliki kecenderungan paling tinggi untuk menghitung kata lainnya. Lalu untuk studi kasus Sherlock Holmes. Dalam buku teks, Raymond Lee menyajikan sebuah studi kasus yang sangat menarik dengan manfaat novel sastra klasik berjudul The Adventure of Sherlock Holmes, karya Sir Arthur
Rondello sebagai korup data latihannya. Seluruh teks di dalam novel detektif tersebut dipecah secara digital melalui proses tokenisasi, dihitung distribusi statiknya, kemudian diintegrasikan ke dalam matriks probabilitas bigram maupun trigram. Hasil eksperimen Empires ini membuktikan bahwa sebuah model bahasa sangat terkait dengan dan bergantung pada karakteristik dan data latihannya, karena model N-gram yang dilatih menggunakan teks tersebut secara otomatis akan menghasilkan prediksi teks baru yang meniru gaya bahasa formal detektif ala Inggris abad ke-19. Metode Shannon. Metode Shannon merupakan sebuah teknik generasi teks otomatis berbasis probabilitas N-gram yang awalnya diusulkan oleh ilmuwan Claude Shannon untuk menguji kekuatan performa sebuah model bahasa. Proses generasi ini berjalan secara berantai yang dimulai dengan memilih kata pertama secara acak berdasarkan distribusi probabilitas teks asli. Lalu kata tersebut langsung digunakan untuk memprediksi kata kedua menggunakan model bigram atau trigram. Kata kedua yang telah terpilih kemudian dijadikan sebagai dasar riwayat baru untuk memprediksi kata ketiga, dan proses ini terus berputar secara konsisten hingga sistem mendapati token tanda titik atau akhir kalimat. Karakteristik penting dari metode ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai variabel n yang dilibatkan, maka kalimat yang diproduksi oleh komputer akan terdengar semakin masuk akal dan semakin mendekati struktur bahasa aslinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Set 8 masalah hitungan 0, zero counts problem. Tantangan terbesar sekaligus kelemahan fatal yang sering dihadapi oleh model N-gram konvensional adalah ketidakmampuannya dalam menangani kata baru. Sebuah fenomena sistem yang dikenal sebagai masalah hitungan 0 atau zero count problem. Karena sifat bahasa manusia yang sangat kaya, dinamis, dan terus berkembang, seringkali ditemukan kata asing atau kombinasi frasa unik yang tidak pernah muncul sama sekali di dalam data latihan awal. Secara matematis, kekosongan data ini menyebabkan nilai pembilangan pada rumus probabilitas bernilai 0 yang berimplikasi menghancurkan seluruh hasil perkalian aturan rantai kalimat tersebut menjadi 0 secara mutlak. Dampaknya, model akan mengolah mentah-mentah sebuah kalimat utuh yang sebenarnya secara tata bahasa hanya karena mengandung satu kata asing yang belum pernah dilihat sebelumnya. Teknik penghalusan. Untuk mengatasi kehancuran matematika akibat masalah hitungan 0 tersebut, diperkenalkan teknik penghalusan atau smoothing yang berfungsi untuk mendistribusikan ulang bobot probabilitas teks agar tidak ada komponen yang bernilai 0. Salah satu strategi yang paling mendasar adalah Laplace smoothing atau yang kerap disebut metode add-on, yang bekerja dengan cara menambahkan angka 1 pada setiap hitungan frekuensi kata di bagian pembilangan dan penambahan ukuran total seluruh kosakata unik pada bagian penyebut. Selain metode tersebut, terdapat pula pengembangan yang lebih fleksibel bernama add smoothing yang memilih untuk menambahkan nilai pecahan kecil tertentu seperti 0, atau alih-alih angka 1 penuh, dengan tujuan utama untuk menghindari pergeseran nilai probabilitas yang terlalu ekstrim pada model bahasa. Next. Mungkin cukup sekian presentasi dari penjelasan kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.